Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER, ya. Jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada Bapak, semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana nggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya, ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempatin ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti nggak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum. Bapak-bapak harus sadar ya, bahwasanya ketika itu terjadi, bapak sama anak nggak mau kenal. Allah kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura nggak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan, wujuhu yawma idzin khasyiah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya.
Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter, dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan amilatun nasibah, ini orang kerja capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah, yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu, yang apa? Yang rajin, jujur, pinter, loyal, ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut, bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi nggak nurut, kita akan keluarkan dia, walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini nggak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qur'annya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadang-kala kita nggak mau ngerti. Karena kita nggak baca, kita nggak mau memahaminya. Contoh nih, bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti di sidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini mlebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi yang mereka 13 tahun di Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, nggak tahu artinya kan dapat pahala? Iya dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita nggak ngerti artinya dapat pahala. Tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia nggak sadar. Karena baca Quran kayak tadi, ustadz kita yang baca Quran, kita paham nggak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling paham gitu. Iya. Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan, tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kala orang itu kalau sudah beramal kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah.
Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun, saya umroh sekian kali, saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala, sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, kapan pertolongan Allah datang, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan di surat Ali Imran ayat 133, 134, Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratim mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh Ustadz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi SAW, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Quran, kiai. Orang yang alim, yang faham agama, dan orang yang hafal Quran, itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa? Nabi alaihissalam ceritakan persidangan orang ini. Fa'utiya bihi, didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, madza amilta biha, dengan nikmat yang kuberikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmatnya kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaanmu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku menghafal Al-Quran, aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lillahi ta'ala, lisannya mengatakan lillahi ta'ala, tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim, engkau belajar agar disebut orang yang alim, orang yang pinter. Wa qara'ta liyuqala qari, engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafid li kitabillah, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, yang rajin berbagi,
Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaqtu fihi lak, kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik, orang dermawan. Oh fulan, Masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain, tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umira bihi, maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia nggak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan segera menuju ampunan dari Tuhanmu, kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku. Hari ini yang membesuk orang sakit, kata Abu Bakar, ana. Masya. Tiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70.000 malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi SAW mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini terkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari, Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Nggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi SAW. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita, jemaah? Terus kata Nabi SAW, wala yaghfiru dzunub illa anta. Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya. Waghfirli, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau maha pengasih dan maha pengampun. Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah?
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf. Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kala manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini. Dikasih doa, engkau banyak dosanya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu istrinya Nabi yang minta doa, Aisyah radhiyallahu taala anha. Disuruh minta maaf. Selesai sholat, doanya kita apa? Astaghfirullah. Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong. Kita bukan habis berbuat dosa, tapi doanya astaghfirullah. Minta ampun. Yang haji, pahala haji itu apa jemaah? Seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tapi subhanallah kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian selesai ya dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah, dan kalian minta ampun sama Allah. Loh, habis haji disuruh minta ampun. Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannah, dan ke surga Allah. Ingat, nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak, seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kayak apa sih? Arduhas samawatu wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor, itu perjuangnya capek, lelah, siang, malam. Cuma untuk menduduki posisi berapa tahun jadi profesor? 100 tahun? Tidak ada. 200 tahun? Enggak. Untuk menjadi seorang rektor, berapa tahun jadi rektor? Menjadi seorang dekan, berapa tahun jadi dekan? Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan. Cuma sebentar. Surga itu kekal selamanya, abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ana yakin Ustadz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita. Orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau kita suka berinfak, mudah-mudahan amalan kita diterima. Berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Dan tolong difahami bersama bahwa kelak hisab pada hari kiamat itu persentase ya. Supaya kita jangan merasa sudah banyak sodakohnya. Kalau ada seorang dokter sodakoh 100 juta. Sama tukang becak sodakoh 10.000. Lebih banyak mana? 100 juta sama 10.000. Lebih banyak mana? Hitungannya persentase. Jadi Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham
Anggap 1 dirham itu 1 juta. Bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu ya kalau sekarang ini anggap 400 juta. Kok bisa 1 juta mengalahkan 400 juta? Para sahabat heran ketika mendapatkan penjelasan itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yang sedekah 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Ada masyarakat yang kerja hari itu dimakan hari itu. Dia nggak tahu loh besok makan apa. Jadi dia punya uang cuma 2 dirham. 1 dirham itu 50%. Ya. Sedangkan yang 100 dinar, dia punya uang 1 gudang. Dia cuma ngambil segini. Ya. Maka tolong dihitung sedekah. Jangan melihat kepada nominal yang dikeluarkan, tapi lihat berapa yang kita simpan. Jadi bukan banyaknya nilainya, tapi berapa yang kita simpan. Semoga dengan seperti itu Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Jadi dia suka berinfak dalam kondisi suka dan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, orang bertakwa itu nggak suka nyimpan dendam. Kadangkala di satu institusi itu banyak terjadi iri, dengki, hasad. Orang bertakwa nggak ada hasad sama rekannya, nggak ada iri sama kawannya. Siapa yang mau naik, semua punya takdir masing-masing. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia suka berbuat baik kepada orang lainnya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Allah sebutkan di ayat ke-35, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera bertobat. Ramadan setannya dibelenggu jemaah. Pintu surga dibuka. Sekarang nih, di bulan Syawal setan sudah dilepas kemana-mana. Pintu surga udah ditutup kembali. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Tolong kalau berbuat dosa segera bertobat. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti malam. Kapan berbuat dosa, bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berusaha membaca Al-Quran tiap hari 1 halaman. Baca sama artinya. Semoga kita bisa khatam kitab Allah. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.